Sepasang suami istri yang menjadi penjajah seks komersial ditangkap tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk menawarkan jasanya, pasangan suami istri ini mempromosikan melalui iklan di sebuah website. Pasangan suami istri L dan M ditangkap tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akibat praktek prostitusi yang mereka jalani. Dalam aksinya, pasangan suami istri ini menawarkan jasa prostitusi di apartemen yang mereka tempati di kawasan Pesanggerahan. Aksi keduanya terbongkar setelah polisi menyamar sebagai pelanggan sehingga keduanya tidak berkutik. Hasil penyidikan polisi, Pak Sutri ini mempromosikan kegiatan asusila dengan memasang iklan di sebuah website. Dalam sekali transaksi, keduanya mematok harga ke pelanggannya sebesar Rp800.000. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Aduh, bosen lah nanya Pak Pur. Begitu cara membunuhnya dan terjadi kekerasan seksual juga. Coba kita lihat ini di mana polisi sampai saat ini juga masih terus mendalami kasus pembunuhan terhadap Eno Paria ini, remaja berusia 18 tahun di mana ia dibunuh oleh 3 laki-laki yang diduga itu sakit hati kepada Eno. Motif pembunuhannya diperkirakan masalah asmara. Apakah betul jika benar-benar ini purely masalah asmara dan dendam begitu sampai tega sekali di mana ini pembunuhannya bisa dikatakan baru sekali terdengar ini ada hubungannya untuk menargetkan alat kelamin dari korban itu sendiri begitu, dan ini sangat miris sekali kira-kira kalau cuman misalnya memang motifnya hanyalah karena balas dendam gitu atau sakit hati. Nah, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Nathaniel Eje Sumampau, Asosiasi Psikologi Forensik. Selamat malam Mas Nathaniel. Kalau misalnya kita lihat ini, apakah betul jika memang punya sakit hati atau karena masalah asmara gitu bisa sampai hati, sampai tega begitu untuk membunuh dengan cara seperti yang dilakukan terhadap Eno? Ya, jadi kalau saya pikir tentunya kan perlu untuk kita mendapatkan gambaran psikologis yang lebih jelas, perlu dilakukan pemeriksaan psikologi forensik gitu ya terhadap pelaku. Nah, kalau misalnya mengenai pelaku itu sendiri, pada umumnya pada kasus-kasus pembunuhan yang sadis itu masalah dendam atau asmara itu tidak cukup untuk bisa menjelaskan kenapa dia melakukan perbuatan ini, gitu. Halo? Ya, terus silakan. Ya. Jadi saya pikir tidak hanya sekedar karena asmara dan sebagainya. Jadi ada faktor kerentanan dari dalam dirinya dia sebagai pelaku, ada juga faktor dari tekanan ketika pelaku ini dalam kelompok, tentunya ada pengaruh kelompok juga pada saat itu dan ada pengaruh konteks juga gitu ya. Nah, yang umumnya ditemukan pada profil pelaku pembunuhan sadis ada aspek dari dalam diri, yaitu aspek kepribadian yang dikatakan dark personality gitu ya. Umumnya mereka ini kombinasi dari yang pertama ada aspek manipulasinya, ada aspek psikopatnya, lalu kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana jadi hal-hal seperti itu gitu ya. Baiklah, kalau kita lihat ini dari profil dari pelaku lah yang kita tahu sampai saat ini. Ini ada juga yang berumurnya masih 16 tahun. Yang sebenarnya yang dikatakan mungkin dekat gitu, teman dekat, tapi kesal karena tidak mau diajak berhubungan. Dan juga teman kerja yang kesal karena sering diejek. Kemudian juga ada satu lagi ini misalnya yang suka gitu tapi tidak pernah direspon gitu oleh korban. Dan ketiganya ini bisa dikatakan sebenarnya juga bukan teman dekat gitu, itu yang kita ketahui sampai saat ini. Tadi Anda bilang ini soal kejahatan kalau misalnya berkelompok gitu, tapi mereka ini sebenarnya juga kedekatannya, faktor kedekatan sesama tersangka ini sebenarnya tidak dekat begitu. Kenapa bisa sampai akhirnya terjadi? Pada saat kejadian ini kan kehadirannya tidak hanya satu orang saja, tapi lebih dari satu orang. Nah, ketika pada saat itu kan artinya ada pengaruh dari interaksi antara satu sama lain. Ya kan, ada pengaruh satu sama lain, ada pengaruh semuanya saling mempengaruhi gitu. Semuanya saling mempengaruhi gitu. Mereka seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mendidik secara lebih lanjut. Dan Mas, kita lihat ini adalah di mana saja korban itu terluka begitu, dan yang paling mengenaskan seakan-akan mereka memang tersangka ini menargetkan alat kelamin dari korban itu sendiri gitu, sampai ada cangkul di dalamnya. Ini sama sekali tidak pernah kita dengar gitu, ada kasus-kasus sebelumnya. Apakah memang betul? Apakah mereka memang menargetkan untuk benar-benar menyakiti korban sampai sebegitunya? Bisa ya, bisa tidak. Yang pasti kalau seperti itu saya pikir ini adalah bentuk laku dari seorang pelaku yang sadis gitu ya. Itu sangat jelas sekali.
Nah, pada perilaku yang sadis ini dia ada semacam satu intensitas yang kemudian tidak hanya sekedar pelaku ini kemudian dia tidak berdaya selesai, tapi kemudian ada eskalasi dari perbuatan yang dilakukan kepada si korban tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan memang mereka hanya ingin benar-benar menyakiti sampai betul-betul tidak berdaya begitu, itu apakah betul begitu? Memang harus benar-benar harus dibunuhnya itu benar-benar secara kejam gitu. Mereka memang menginginkannya seperti itu. Jadi hal ini dimungkinkan oleh mereka, orang-orang yang kemudian punya ciri kepribadian yang sadistik, di mana ciri kepribadian sadistik itu ada kombinasi dari tadi yang saya katakan, ada aspek psikopatnya, ada aspek manipulasinya, ada aspek satu lagi narsisnya gitu. Jadi istilahnya sangat self-centered, kemudian tidak ada empati, kira-kira seperti itu. Dan kemudian manipulasi itu merupakan sesuatu hal yang seringkali dilakukan, itulah kira-kira. Walaupun sebenarnya juga dikatakan ada satu yang dekat ini sebenarnya anaknya katanya benar-benar anak baik-baik begitu, tidak. Sebenarnya anak baik, fakta bahwa dia anak baik-baik itu sesuatu yang bisa dipahami karena kemudian karena dia bisa memanipulasi tersebut, dia psikopatnya itu gitu ya, sangat mungkin gitu pada profil pelaku pembunuhan sadis mereka kemudian tampil di masyarakat itu ya baik-baik saja gitu ya, istilahnya seperti sesuai dengan harapan di masyarakat. Baik, Mas Daniel E.J. Sumampau dari Asosiasi Psikologi Forensik, terima kasih atas waktunya bersama kami dan kami akan kembali sesaat lagi. Apakah motif ini ada di balik? Seperti halnya dalam beberapa kasus kekerasan seksual lainnya, modus kejahatan yang dilakukan SS alias Koko dengan mencekoki korbannya dengan narkoba sebelum diperkosa. Pendamping salah satu korban menyebut modus SS dalam menjerat korbannya menyerupai multi-level marketing, di mana pelaku selalu mencari korban baru untuk memuluskan aksinya. Ya, saya diajak teman ke hotel, suruh nemenin, terus saya kasih obat sama Koko 3 kali, terus diajak ke kamar, terus ditelanjangi, terus suruh lihat video sama suruh minum obatnya, terus diajak gitu, udah terus diantar pulang lagi. Ada berapa orang di kamar itu? Adik masih ingat? 2 orang. Ada 2 orang. Ketika adik disuruh pulang, adik masih bisa sadar untuk pulang langsung sampai ke rumah? Enggak, agak pusing. Jadi adik kemana? Adik sempat jalan sendiri begitu? Sampai di rumah lagi baru kapan adik? Enggak, saya di rumahnya teman. Menunggu di rumah teman. Adik kenal sama yang pertama ngajak adik ini untuk ke hotel itu? Kenal. Seperti apa orangnya adik? Orangnya agak gemuk, tinggi. Memang teman adik sudah lama? Iya. Oke, sekarang adik umur berapa adik? Mau 16 jalan. Mau jalan 16, adik masih sekolah? Masih sekolah ya, tidak putus sekolah ya, masih semangat sekolah terus ya sayang ya? Iya. Itu yang mengajak itu adalah teman yang seusia mereka. Ya, diajak ke satu tempat di Kediri, hotel BK, dan kemudian kalau AK ini bersama temannya dengan inisial I ini, keduanya dimasukkan ke kamar itu, sebelumnya dikasih minum pil, setelah itu disuruh nonton film porno. Nah, setelah itu terjadilah kekerasan seksual. Oke, saya sempat membaca modusnya menyerupai multi-level marketing. Maksudnya apa itu? Artinya teman yang satu mengajak teman yang lain, karena mereka ini kenal satu dengan yang lain. Misalnya yang mengajak ini dulunya teman masa kecil atau teman satu sekolah gitu. Oke. Ini persisnya kejadiannya kapan ya Ibu Jenny? Ya, April 2015 itu ya yang dialami oleh. Jadi sudah tahun lalu? Iya, 1 tahun yang lalu, 25 April 2015. Proses hukum pelaku pelecehan seksual terhadap 58 anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur memasuki proses sidang vonis hari ini. Sebelumnya dalam sidang tuntutan pelaku dituntut hukuman 13 tahun penjara. SS, seorang pengusaha konstruksi, menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap 58 anak di Kediri.
Kasus ini terungkap ketika kelompok masyarakat peduli Kediri mendapatkan laporan adanya 17 bocah perempuan yang menjadi korban pencabulan dan diperkuat dengan kesaksian seorang korban bernama Aka yang mengalaminya pada bulan Maret 2015. Dari 17 kasus, 5 diantaranya sudah dalam proses pengadilan dan 1 diantaranya adalah kasus yang dialami Aka. Dari 5 sidang, pelaku SS menjalani sidang di 2 pengadilan sekaligus, yaitu Pengadilan Kota Kediri dan Pengadilan Kabupaten Kediri. Di Pengadilan Kota Kediri, SS telah menjalani sidang tuntutan bulan April lalu. Baik, tuntutan itu bersifat kumulatif. Jadi di sana untuk pidana badannya terhadap terdakwa Sony Sandra ini dituntut selama 13 tahun pidana penjara badan. Ya, selanjutnya ada pidana tambahan yaitu terhadap denda ya. Aksi pedofilia yang dilakukan SS membuat geram sejumlah LSM yang ada di Kediri. Mereka terus mengawal jalannya sidang yang menjerat SS dan terus berunjuk rasa menuntut hukuman seberat-beratnya bagi SS. Selain itu, masyarakat Kediri juga berharap kepada penegak hukum agar tidak mudah diintervensi melihat kondisi finansial yang kuat dari pelaku. Tim Liputan, Metro TV. Sepasang suami istri yang menjadi penjajah seks komersial ditangkap tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk menawarkan jasanya, pasangan suami istri ini mempromosikan melalui iklan di sebuah website. Pasangan suami istri L dan M ditangkap tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan akibat praktek prostitusi yang mereka jalani. Dalam aksinya, pasangan suami istri ini menawarkan jasa prostitusi di apartemen yang mereka tempati di kawasan Pesanggerahan. Aksi keduanya terbongkar setelah polisi menyamar sebagai pelanggan sehingga keduanya tidak berkutik. Hasil penyidikan polisi, Pak Sutri ini mempromosikan kegiatan asusila dengan memasang iklan di sebuah website. Dalam sekali transaksi, keduanya mematok harga ke pelanggannya sebesar Rp800.000. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Aduh, bosen lah nanya Pak Pur. Begitu cara membunuhnya dan terjadi kekerasan seksual juga. Coba kita lihat ini di mana polisi sampai saat ini juga masih terus mendalami kasus pembunuhan terhadap Eno Paria ini, remaja berusia 18 tahun di mana ia dibunuh oleh 3 laki-laki yang diduga itu sakit hati kepada Eno. Motif pembunuhannya diperkirakan masalah asmara. Apakah betul jika benar-benar ini purely masalah asmara dan dendam begitu sampai tega sekali di mana ini pembunuhannya bisa dikatakan baru sekali terdengar ini ada hubungannya untuk menargetkan alat kelamin dari korban itu sendiri begitu, dan ini sangat miris sekali kira-kira kalau cuma misalnya memang motifnya hanyalah karena balas dendam gitu atau sakit hati. Nah, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Nathaniel Eje Sumampau, Asosiasi Psikologi Korban, dan ketiganya ini bisa dikatakan sebenarnya juga bukan teman dekat gitu, itu yang kita ketahui sampai saat ini. Tadi Anda bilang ini soal kejahatan kalau misalnya berkelompok gitu, tapi mereka ini sebenarnya juga kedekatannya, faktor kedekatan sesama tersangka ini sebenarnya tidak dekat begitu. Kenapa bisa sampai akhirnya terjadi? Pada saat kejadian ini kan kehadirannya tidak hanya 1 orang saja, tapi lebih dari 1 orang. Nah, ketika pada saat itu kan artinya ada pengaruh dari interaksi antara satu sama lain. Ya kan, ada pengaruh satu sama lain, ada pengaruh semuanya saling mempengaruhi gitu. Semuanya saling mempengaruhi gitu. Kayak seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk mendidik secara lebih lanjut. Dan Mas, kita lihat ini adalah di mana saja korban itu terluka begitu, dan yang paling mengenaskan seakan-akan mereka memang tersangka ini menargetkan alat kelamin dari korban itu sendiri gitu, sampai ada cangkul di dalamnya. Ini sama sekali tidak pernah kita dengar gitu, ada kasus-kasus sebelumnya. Apakah memang betul? Apakah mereka memang menargetkan untuk benar-benar menyakiti korban sampai sebegitunya? Iya, bisa ya, bisa tidak. Yang pasti kalau seperti itu saya pikir ini adalah bentuk laku dari seorang pelaku yang sadis gitu ya. Itu sangat jelas sekali. Nah, pada pelaku yang sadis ini dia ada semacam satu intensitas yang kemudian tidak hanya sekedar pelaku ini kemudian dia tidak berdaya selesai, tapi kemudian ada eskalasi dari perbuatan yang dilakukan kepada si pelaku korban tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan memang mereka hanya ingin benar-benar
menyakiti sampai betul-betul tidak berdaya begitu. Itu apakah betul begitu? Memang harus benar-benar harus dibunuhnya itu benar-benar secara kejam gitu. Mereka memang menginginkannya seperti itu. Forensik, selamat malam Mas Nathanael. Kalau misalnya kita lihat ini, apakah betul jika memang punya sakit hati atau karena masalah asmara gitu bisa sampai hati, sampai tega begitu untuk membunuh dengan cara seperti yang dilakukan terhadap Eno? Ya, jadi kalau saya pikir tentunya kan perlu untuk kita mendapatkan gambaran psikologis yang lebih jelas, perlu dilakukan pemeriksaan psikologi forensik gitu ya terhadap pelaku. Nah, kalau misalnya mengenai pelaku itu sendiri, pada umumnya pada kasus-kasus pembunuhan yang sadis, itu masalah dendam atau asmara itu tidak cukup untuk bisa menjelaskan kenapa dia melakukan perbuatan ini, gitu. Halo? Ya, terus silakan. Ya. Jadi saya pikir tidak hanya sekedar karena asmara dan sebagainya. Jadi ada faktor kerentanan dari dalam dirinya dia sebagai pelaku, ada juga faktor dari tekanan ketika pelaku ini dalam kelompok, tentunya ada pengaruh kelompok juga pada saat itu dan ada pengaruh konteks juga gitu ya. Nah yang umumnya ditemukan pada profil pelaku pembunuhan sadis ada aspek dari dalam diri, yaitu aspek kepribadian yang dikatakan dark personality gitu ya. Umumnya mereka ini kombinasi dari yang pertama ada aspek manipulasinya, ada aspek psikopatnya, lalu kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana jadi hal-hal seperti itu gitu ya. Baiklah, kalau kita lihat ini dari profil dari pelaku lah yang kita tahu sampai saat ini. Ini ada juga yang berumurnya masih 16 tahun. Sebenarnya yang dikatakan mungkin dekat gitu, teman dekat, tapi kesal karena tidak mau diajak berhubungan. Dia juga teman kerja yang kesal karena sering diejek. Kemudian juga ada satu lagi, ini misalnya yang suka gitu tapi tidak pernah direspon gitu oleh. Jadi hal ini dimungkinkan oleh mereka, orang-orang yang kemudian punya ciri kepribadian yang sadistik, di mana ciri kepribadian sadistik itu ada kombinasi dari tadi yang saya katakan, ada aspek psikopatnya, ada aspek manipulasinya, ada aspek satu lagi narsisnya gitu. Jadi itu ya sangat self-centered, kemudian tidak ada empati, kira-kira seperti itu. Dan kemudian manipulasi itu merupakan sesuatu hal yang seringkali dilakukan, itulah kira-kira. Walaupun sebenarnya juga dikatakan ada satu yang dekat ini sebenarnya anaknya katanya benar-benar anak baik-baik begitu, tidak. Jadi anak baik, fakta bahwa dia anak baik-baik itu sesuatu yang bisa dipahami karena kemudian karena dia bisa memanipulasi tersebut, dia psikopatnya itu gitu ya, sangat mungkin gitu pada profil pelaku pembunuhan sadis mereka kemudian tampil di masyarakat itu ya baik-baik saja gitu ya, istilahnya seperti sesuai dengan harapan di masyarakat. Baik, Mas Nathanael E.J. Sumampau dari Asosiasi Psikologi Forensik, terima kasih atas waktunya bersama kami dan kami akan kembali sesaat lagi. Apakah motif ini ada di balik? Seperti halnya dalam beberapa kasus kekerasan seksual lainnya, modus kejahatan yang dilakukan SS alias Koko dengan mencekoki korbannya dengan narkoba sebelum diperkosa. Pendamping salah satu korban menyebut modus SS dalam menjerat korbannya menyerupai multi-level marketing, di mana pelaku selalu mencari korban baru untuk memuluskan aksinya. Ya, saya diajak teman ke hotel, suruh nemenin, terus saya kasih obat sama Koko 3 kali, terus diajak ke kamar, terus ditelanjangi, terus suruh lihat video sama suruh minum obatnya, terus diajak gitu, udah, terus diantar pulang lagi. Ada berapa orang di kamar itu? Adik masih ingat? 2 orang. Ada 2 orang. Ketika adik disuruh pulang, adik masih bisa sadar untuk pulang langsung sampai ke rumah? Enggak, agak pusing. Jadi adik kemana? Adik sempat jalan sendiri begitu? Sampai di rumah lagi baru kapan adik? Enggak, saya di rumahnya teman. Menunggu di rumah teman. Adik kenal sama yang pertama ngajak adik ini untuk ke hotel itu? Kenal. Seperti apa orangnya adik? Orangnya agak gemuk, tinggi. Memang teman adik sudah lama? Iya. Oke, sekarang adik umur berapa adik? Mau 16 jalan. Mau jalan 16, adik masih sekolah? Masih sekolah ya? Tidak putus sekolah ya? Masih semangat sekolah terus ya sayang ya? Iya.
Itu mengajak itu adalah teman yang seusia mereka. Ya, diajak ke satu tempat di Kediri, hotel BK, dan kemudian kalau AK ini bersama temannya dengan inisial I ini, keduanya dimasukkan ke kamar itu, sebelumnya dikasih minum pil, setelah itu disuruh nonton film porno. Nah, setelah itu terjadilah kekerasan seksual. Oke, saya sempat membaca modusnya menyerupai multi-level marketing. Maksudnya apa itu? Artinya teman yang satu mengajak teman yang lain, karena mereka ini kenal satu